Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabati data yang berbahagia, alhamdulillah, pokok bahasan kita kali ini adalah analisa regresi dengan mempergunakan data panel. Secara singkat, data panel merupakan gabungan dari data time series atau runtut waktu dan data cross section atau silang tempat. Seperti kita ketahui bahwa data time series meliputi satu objek tetapi terdiri dari beberapa periode, bisa harian, bulanan, kuartalan, ataupun tahunan. Sedangkan data cross section terdiri dari beberapa objek dalam satu periode waktu tertentu. Terdapat 3 buah model regresi dengan mempergunakan data panel. Yang pertama adalah Common Effect Model, di mana model ini merupakan pendekatan yang paling sederhana karena dalam model ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, sehingga asumsi yang digunakan bahwa perilaku antar individu sama dalam berbagai kurun waktu. Yang kedua adalah Fick Effect Model. Model ini mengasumsikan bahwa terdapat efek yang berbeda antar individu. Perbedaan tersebut diakomodasikan melalui perbedaan pada interseptnya. Oleh karena itu, dalam model Fick Effect, setiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi dengan mempergunakan teknik variabel dummy. Yang ketiga, Random Effect Model. Berbeda dengan Fick Effect Model, efek spesifik dari masing-masing individu diperlakukan sebagai bagian dari komponen error yang bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati. Model ini sering disebut juga dengan error komponen model atau ECM. Di antara model Common Effect, Fick Effect, dan Random Effect, model manakah yang akan kita pilih? Ada 3 tahapan di dalam pemilihan model. Yang pertama adalah uji Chow, di mana uji Chow adalah pengujian untuk menentukan apakah Common Effect ataukah Fick Effect yang paling tepat dipergunakan dalam mengestimasi data panel. Yang kedua adalah uji Hausman. Uji Hausman merupakan pengujian statistik untuk memilih apakah model Fick Effect ataukah model Random Effect yang paling tepat dipergunakan. Yang ketiga, uji Legrig Multiplier, di mana uji ini untuk mengetahui apakah model Random Effect ataukah model Common Effect yang tepat untuk dipergunakan. Adapun asumsi klasik yang kita pergunakan
Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji non-multikoloneritas. Yang ketiga, uji non-heterokedasitas. Dan yang keempat, uji non-autokorelasi. Sebagai ilustrasi, akan kita pergunakan data sebagai berikut. Contoh tersebut terdiri dari 4 unit data cross-section berupa perusahaan, yaitu yang terdiri dari perusahaan asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Yang kedua, perusahaan Aqua Golden Mississippi Tbk. Yang ketiga, perusahaan asuransi Bintang Tbk. Dan yang keempat, perusahaan sepatu Tbk. Data tersebut terdiri dari 10 observasi time series berupa tahunan yang terdiri dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2000. Sedangkan variabel yang kita pergunakan adalah variabel valuasi yang diproksi dengan Come Dividend Price atau CDP yang diduga dipengaruhi oleh variabel laba yang kita proksi dengan Earning per share atau EPS dan variabel nilai buku ekuitas atau book value yang kita singkat dengan BV. Baiklah, langsung saja kita menuju ke dalam Avius. Baiklah, silakan dibuka software Avius-nya. Selanjutnya kita pilih Create a new Avius work file. Pada work file structure, kita rubah ke dalam balance sheet panel. Selanjutnya pada frekuensi, karena data kita merupakan data tahunan, maka kita pilih annual, di mana tahun awalnya adalah tahun 1991 sampai dengan tahun 2000. Kemudian pada number of cross section kita isi 4 karena ada 4 perusahaan yang hendak kita analisis. Selanjutnya klik OK. Untuk memasukkan data kita ke dalam Avius, silakan klik Quick, kemudian silakan dipilih Empathy Group. Geser mouse ke atas. Selanjutnya kita buka datanya. Dan kita select variabelnya beserta datanya. Kemudian klik copy. Kita kembali lagi ke dalam Avius. Selanjutnya klik edit, pilih paste. Oke, data beserta variabel mulai tahun 1991 sampai dengan tahun 2000 untuk keempat perusahaan sudah masuk ke dalam Avius. Selanjutnya kita akan melakukan analisa regresi. Analisa regresi yang pertama yaitu kita pergunakan model Common Effect Model. Untuk itu silakan select variabel dependentnya
kemudian disusul dengan variabel independennya. Pada contoh kasus ini, yang merupakan variabel dependen adalah CDB. Kemudian silakan ditekan tombol kontrolnya. Ingat, jangan dilepas. Selanjutnya kita akan men-select variabel independennya, di mana variabel independen yang pertama adalah EBS, yang kedua adalah variabel BV. Silakan tombol kontrol boleh dilepas. Selanjutnya klik kanan, kemudian pilih Open dan klik As Equation. Selanjutnya klik OK. Ini merupakan hasil analisa regresi dengan Common Effect Model. Selanjutnya output ini akan kita simpan. Silakan klik freeze. Kemudian kita beri nama model underscore CEM. Klik OK. Silakan dikeluarkan. Langkah berikutnya, kita akan melakukan analisa regresi dengan Fig Effect Model. Untuk itu silakan klik Estimate. Kemudian pada jendela Equation Estimation, pilih panel Option. Pada cross section kita ganti dengan Fig Effect. Selanjutnya klik OK. Ini merupakan hasil analisa dengan Fig Effect Model. Selanjutnya kita simpan, klik freeze, kemudian kita klik name, kita beri nama model underscore FEM. Klik OK. Oke, silakan dikeluarkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membandingkan apakah Common Effect Model ataukah Fig Effect Model yang lebih tepat untuk memprediksi variabel valuasi. Untuk itu kita lakukan uji Chow. Silakan klik View, kemudian pilih Fig garing Random Effect Testing. Selanjutnya klik Likelihood Ratio. Dari uji Chow ini diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0096 sehingga kurang dari alfa 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya Fig Effect Model adalah model yang sesuai. Karena Fig Effect Model adalah model yang sesuai, maka selanjutnya akan kita bandingkan dengan Random Effect Model. Sebelum kita lanjutkan, kita simpan output ini terlebih dahulu. Untuk itu klik freeze, kemudian klik name. Silakan dikasih nama uji underscore Chow. Klik OK. Silakan keluarkan lebih dahulu. Langkah selanjutnya kita akan melakukan analisa regresi dengan menggunakan Random Effect Model. Untuk itu silakan klik Estimate. Pada jendela Equation Estimate kita pilih panel Option. Selanjutnya pada cross section kita ganti dengan Random. Klik OK. Ini merupakan hasil analisa regresi dengan Random Effect Model. Selanjutnya kita simpan terlebih dahulu outputnya. Klik freeze, kemudian klik name. Selanjutnya kita beri nama model underscore RAM. Klik OK. Silakan dikeluarkan. Untuk membandingkan Fig Effect Model dengan Random Effect Model,
kita pergunakan uji Hussman. Untuk itu silakan klik view. Selanjutnya pilih Fig Random Effect Testing. Selanjutnya kita pilih Hussman Test. Hasil uji Hussman diperoleh nilai probability sebesar 0,9244. Lebih besar daripada alfa 0,05, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, random effect model adalah model yang sesuai. Selanjutnya silahkan simpan uji Hussman-nya, klik freeze, kemudian klik name. Selanjutnya kita beri nama uji underscore Hussman. Oke, silahkan dikeluarkan. Berdasarkan hasil pengujian, dapat kita simpulkan bahwa model yang sesuai adalah random effect model. Selanjutnya, kita akan melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas. Sebelum kita melakukan uji normalitas, kita pastikan bahwa output analisa regresi ini menggunakan random effect model. Untuk itu silakan klik estimate, kemudian pada panel option kita pastikan yang aktif adalah random, kemudian klik OK. Selanjutnya, untuk melakukan uji normalitas, klik view, kemudian pilih residual diagnostic, kemudian klik normality test. Berdasarkan hasil pengujian normality test, diperoleh nilai probability sebesar 0,00. Artinya, lebih kecil daripada alfa 0,05. Dengan demikian, kita simpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita simpan, klik freeze, kemudian klik name, kemudian kita beri nama uji underscore normal. Klik OK. Kita keluarkan. Uji asumsi klasik yang kedua adalah uji multikolonialitas. Untuk itu silakan klik quick, kemudian pilih grip statistik, selanjutnya klik correlation. Silakan diketik semua variabel independennya, yaitu EPS, space, kemudian PV, selanjutnya klik OK. Berdasarkan hasil multikolonialitas, diperoleh nilai korelasi di antara variabel independen sebesar 0,644. Dengan demikian, lebih kecil daripada 0,8. Sehingga dapat kita simpulkan tidak terjadi multikolonialitas di antara variabel independen. Selanjutnya kita simpan outputnya. Klik freeze, kemudian klik name, silakan diberi nama uji underscore multi, klik OK. Silakan dikeluarkan. Langkah selanjutnya kita akan menguji heterokedasitas. Langkah yang pertama, klik generate. Kemudian silakan diketik ABS res sama dengan ABS kurung buka resit tutup kurung. Oke. Sehingga terbentuk satu variabel baru yang bernama ABS res. Selanjutnya kita akan meregres nilai variabel ABS res terhadap variabel independen
EBS dan BP, silakan diklik ABS, kemudian silakan ditekan tombol kontrol, kemudian klik EBS dan BP. Silakan dilepas tombol kontrolnya. Selanjutnya klik kanan, pilih Open as Equation. Selanjutnya klik OK. Yes. Ini merupakan hasil uji heterokedasitas. Berdasarkan hasil uji kedasitas, diperoleh nilai probability dari masing-masing variabel independen lebih besar dari alfa 0,05, sehingga dapat kita simpulkan tidak terjadi persoalan heterokedasitas. Demikian pembahasan analisa regresi dengan mempergunakan data panel beserta pemilihan modelnya. Saya akhiri, cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.